ulangi lagi lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Saya harap Anda tetap semangat. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kita di pertemuan 15 dan ini merupakan pertemuan terakhir kita ya di penghujung semester semester ganjil ini ya 2021-2022. Hari ini akan menjadi presenter mahasiswa adalah kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Untuk itu dengan mempersingkat waktu dan sebelumnya kita mulai dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kepada presenter 4, silakan untuk share screen-nya ya. Dan memulai acara. Silakan. Silakan share screen-nya. Penuntut umum yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Jatuh. Jawab dan sesi saran. Untuk para audiens dipersilahkan untuk bertanya. Baik, siapa Pak, yang saya mau bertanya. Putri Citra. Putri Oke, Citra silakan. Nabila, Pak. Oke, Putri Citra, silakan pertanyaannya. Apakah instansi kejaksaan dapat menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi? Oke, apakah kejaksaan bisa masuk ke bagian KPK ya? Oke. Apakah wewenang penuntut umum dapat menerima dan menyidik perkara umum? Ya, jelas, Nabila. Oke, terima kasih. Wewenang penuntut umum dapat menerima dan menyidik perkara umum. Apakah wewenang penuntut umum dapat menerima dan menyidik perkara umum? Itu jawabannya bisa diterima atau tidak bisa diterima, itu aja ya. Oke. Siapa yang mau menjawab ini, Nabila atau yang lain? Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari yang tadi siapa namanya lupa, Pak. Putri Citra, temanmu aja lupa ya karena daring ya. Putri Ya, Citra. Pak. Putri Citra yang pertanyaannya, apakah instansi kejaksaan dapat menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi? Jawabannya, berdasarkan pasal dan penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa kejaksaan mempunyai hak privilege, yakni hak khusus untuk dapat melakukan tindak penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Gimana Putri Citra? Cocok pertanyaannya? Jelas? Ada tambahan? Enggak, Pak. Enggak, oke. Pertanyaan dari Sumaya. Siapa yang mau menjawab? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada teman-teman semua dan kepada Bapak Wilkan Robain sebagai pengampu pendidikan anti korupsi. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan kelompok kami yaitu tentang tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah. Adapun kelompok kami, Pak, terdiri dari 5, yaitu Erika Syafitri, Elia Menita BR Sitepu, Olim Hanafi, Heri Siswanto, dan Rangga Halomuan. Ke bawah, Pak Rika. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Maulana, kemudian Tiara Sri Rezekina, Boru Sembiring, kemudian Yusnaini Aisyah Sitorus,
Fadia Boru Sitepu, dan Anissa Putri. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Kepolisian. Kebetulan dari kelompok kami 2 orang tidak bisa hadir, jadi yang pertama akan saya bacakan oleh saya sendiri, Pak. Ya, silakan. Pendahuluan. Indonesia sebagai negara hukum tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dapat merusak konsep negara hukum tersebut, termasuk merusak citra-citra negara hukum itu sendiri. Dulu Pak, sebelumnya. Oh iya ya, oke. Oke, Maulana tutup dulu lah. Sekian dari hasil presentasi kami yang hanya 3 orang ini. Atas kekurangannya kami mohon maaf, karena atas keterbatasan yang terjadi di kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, hari ini adalah hari terakhir pembelajaran kita di mata kuliah pendidikan anti korupsi yang saya ampu ya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian atas partisipasinya di dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi yang saya ampu ya. Saya berharap Anda sekalian tetap semangat ya, walaupun kita pembelajarannya secara daring ya. Tapi nanti semester depan katanya sudah mulai tatap muka. Ditandai dengan ujian akhir semester, kita akan tatap muka. Jadi dari semua presentasi PowerPoint saya anggap itu sudah baik ya. Sudah baik dan saya sangat senang sekali dengan keaktifan kelas ini ya. Berikutnya adalah ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester ini akan kita laksanakan bulan Januari ya. Jadi ada kesempatan Anda libur dari wajah saya ya, 3 minggu ya. Karena kita akan jumpa di Januari, karena ini adalah pembelajaran kita yang terakhir. Pak, itu Januari tanggal 10 ya, Pak? Ya, tanggal 10. Mulainya itu tanggal 10. Cuman Sampai tanggal 15 ya, Pak? Iya, cuman untuk pendidikan anti korupsi, lihatlah di portalnya ya, kapan ujiannya. Nah, lalu soal mungkin akan kisi-kisi soal UAS ya, dari pertemuan 9 sampai 13 ya. Coba Anda pelajari kisi-kisinya. Jadi soalnya dalam bentuk esai ya, mungkin 5 soal ya, 5 atau 6 soal ya. Dalam bentuk esai ya. Itu dari materi 9 sampai ke 13 ya. Silakanlah Anda baca-baca Pak, kalau PowerPoint. uraian ada itu, Pak? Ya itulah esai. Esai itu maksudnya uraian, dan itu adalah jawabannya adalah persepsi Anda. Jadi bisa Pilihan berganda berapa ya, dia, Pak? Ya. Berapa soal pilihan yang pilihan bergandanya, Pak? Nggak ada pilihan berganda. 5 soal itu adalah essay test namanya ya. Jadi menulis. Itu ujian dari mana, Pak? Dari e-learning gitu juga, Pak? Enggak datang Iyalah. ke kampus. Iya, Pak. Iya, materinya dari materi pertemuan 9 sampai pertemuan 13. Udah jelas. Nah, dibacalah itu. Kan saya ada share itu di e-learning, PowerPoint dan sebagainya ya. Silakan download. Silakan download yang belum download ya. Maksudnya ujiannya gitu, Pak. Soalnya diletak di e-learning gitu, Pak. Terus ngerjainnya di e-learning kayak Enggak. Kelas kalian ini tatap muka ujiannya. Oh, Enggak berarti ujian gitu, Pak, tulis. Iya, ujiannya ke kampus. Paham? Paham, Pak. Tapi tetap di e-learning. Enggak di e-learning. Jadi nanti soalnya dibagikan di kelas. Ya. Kecuali kelas malam, baru dia modelnya e-learning ujiannya ya. Jadi khusus kelas pagi dan kelas siang, itu ujiannya tatap muka di kampus. Datang ke kampus. Kemudian,
Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi ya dalam hal ini mempunyai keterbatasan ya, baik dalam penyampaian materi atau penyampaian kata-kata ya. Ada yang belum pas. Secara pribadi saya mohon maaf ya, andai kata ada salah-salah kata atau penyampaian materi, saya mohon maaf kepada Anda sekalian. Itulah keterbatasan saya, itulah hal yang maksimal yang bisa saya berikan ya. Tetapi tugas S1 sebenarnya adalah paham dengan apa yang dimaksudkan atau paham terhadap materi, kemudian mampu menjelaskan. Itu sebenarnya inti daripada kuliah di S1 ya. Adapun penambahan materi kan sebagai mahasiswa ya harus Anda cari sendiri ya. Karena kalau dosen pengampu itu dia cuma mengantarkan saja. Kemudian bagaimana cara untuk menambah wawasan ya Anda sendiri yang mencarinya ya. Sekali lagi saya mohon maaf andai kata saya ada keterbatasan. Baik, untuk itu maka saya minta perwakilan daripada kelas ini untuk membuat pernyataan tentang saya. Tidak semua berbicara diwakilkan oleh, mungkin karena Nurul Huda Alfionita saya angkat sebagai komting ya. Kami mintakan atau saya minta Nurul ya untuk menyampaikan pernyataannya tentang saya di kelas. Silakan Nurul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk Bapak. Kami, apa yang Bapak jelaskan, insya Allah mudah kami terima, Pak. Maksudnya, penjelasannya Bapak enak diterima gitu, Pak. Bagus gitu. Nyampe lah ke kami gitu, Pak. Oh ya. Ya Bukan. enggak, teman-teman? Iya, mantap. Iya, betul. Terima kasih lah kalau memang apa yang saya sampaikan itu jelas kepada Anda sekalian ya. Jadi kemudian tetap semangat ya. Jangan putus di jalan sampai finish ya. Karena Anda ini baru semester 1. Lanjut sampai finish sampai menjadi sarjana ekonomi. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, mungkin ini aja closing ceremony kita ya. Sampai jumpa semester depan, nggak tahu di mata kuliah mana ya. Saya jumpa dengan Anda sekalian. Kalau nanti jumpa ya alhamdulillah ya, tapi nggak tahu entah di mata kuliah mana yang kita akan berjumpa. Mungkin sekian aja closing statement dari saya untuk mengakhiri mata kuliah pendidikan anti korupsi yang saya ampu dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu kepada kita semua. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan boleh live ya. Silakan boleh live. Ya, Pak.